Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita alhamdulillah bisa bertemu kembali walaupun secara via online ya. Saya harapkan semuanya kita dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita masuk ke laporan terakhir di dalam laporan perusahaan dagang, yakni laporan arus kas ya, karena memang laporan ke-5 itu adalah catatan atas laporan keuangan. Itu biasanya bentuknya adalah lampiran-lampiran atau bukti-bukti fisik seperti dokumen, kwitansi, cek, bond dan lain sebagainya ya. Oke, di dalam laporan arus kas ini perusahaan dagang harus memang menyusun setelah laporan posisi keuangan. Jadi dia urutannya harus pasti. Untuk menyusun laporan keuangan itu harus dimulai dari laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Jadi itu saling berkaitan ya, karena memang kalau tidak disusun laporan laba ruginya, kita akan tidak bisa menyusun namanya laporan perubahan modal, karena di dalam perubahan modal itu kita butuh yang namanya akun rugi ataupun laba ya. Jadi kita harus susun dulu laporan laba ruginya. Kita tidak akan bisa menyusun laporan posisi keuangan itu ada akun modal, dan modal itu nilainya adalah modal akhir yang kita ambil dari laporan perubahan modal. Jadi begitu juga dengan laporan arus kas. Kita tidak akan bisa menyusun laporan arus kas kalau belum kita susun namanya laporan posisi keuangan. Karena laporan arus kas ini dia berhubungan dengan keluar masuknya kas. Semua yang berhubungan dengan kas. Jadi kas itu dia berada di dalam laporan posisi keuangan. Jadi kita harus menyusun dulu laporan yang ketiga, yakni yang semalam saya berikan, laporan posisi keuangan. Jadi dikarenakan memang laporan arus kas itu tempat keluar dan masuknya kas, segala sesuatu yang berhubungan dengan kas, begitu ya. Jadi di dalam laporan arus kas itu kita harus memang jeli dalam melakukan jurnal umum gitu. Pada saat kita melakukan jurnal, kita harus jeli yang mana memang transaksi yang berhubungan langsung dengan kas. Jadi supaya nanti kita bisa melihat apakah memang itu bagian daripada arus kas atau tidak. Contoh, dibeli sepeda motor untuk operasional perusahaan secara kredit gitu. Kalau kredit itu kan utang, jadi utang cash secara otomatis itu berhubungan dengan arus kas gitu ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menyusun laporan arus kas, yakni transaksi yang memang langsung berhubungan dengan kas ya. Oke, di dalam laporan arus kas itu yang perlu kita pahami ada 3 aktivitas ya. Di dalam laporan arus kas itu yang perlu kamu pahami ada 3 aktivitas. Yang pertama itu yakni ada namanya aktivitas operasional. Jadi semua transaksi yang berhubungan dengan operasional perusahaan dan dia berkaitan dengan kas, secara otomatis dia bagian daripada arus kas operasional ya. Yang kedua ada namanya dia yakni aktivitas investasi ya. Jadi segala sesuatu kejadian ataupun transaksi yang berhubungan dengan kas dan itu dapat termuat ke dalam poin investasi, itu disebut bagian daripada aktivitas investasi ya. Contoh, perusahaan beli gedung secara cash, secara tunai gitu. Itu bagian daripada investasi yang mereka gunakan di dalam arus kas. Atau pembayaran gedung atau pembayaran cicilan gedung, itu bagian daripada investasi. Itu bagian di kegiatan ataupun aktivitas investasi.
Yang ketiga yakni adalah aktivitas pendanaan. Oke. Biasanya pendanaan itu dia bersifat sosial. Ya, bersifat sosial atau perusahaan sedang melakukan kegiatan sosial, memberikan dana bantuan. Itu dana bantuan itu kan berbentuk kas. Jadi uangnya itu bagian daripada arus kas di pendanaan. Atau perusahaan memberikan bantuan korban gempa bumi. Nah, itu dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk pembelian mie instan. Itu kan belinya dengan uang tunai atau berhubungan dengan kas gitu. Itu bagian daripada pendanaan. Dia bukan bagian dari investasi ya, bukan bagian investasi karena kamu bantu orang korban banjir atau korban gempa itu bukan bagian daripada investasi. Kalau disebut dengan investasi dunia mungkin tidak, tapi kalau untuk investasi akhirat iya ya. Itu bedanya di dalam laporan arus kas. Jadi pendanaan itu dia bentuk investasi akhirat sebenarnya. Dan pendanaan dan investasi yang ada di dalam laporan arus kas di aktivitas investasi itu bentuknya seperti di dunia biasanya. Investasi dunia misalnya beli saham atau beli tanah atau beli gedung begitu ya. Oke. Selanjutnya setelah kita mengetahui 3 aktivitas ini maka kita bisa menyusun namanya laporan arus kas. Menyusun laporan arus kas itu sangat gampang karena kamu sudah mengetahui 3 aktivitas ini, tinggal buat saja bagannya. Bagan seperti biasa ya. Bagan seperti biasa kita buat. Jangan lupa kepala suratnya atau kop suratnya atau kepala laporannya supaya orang tahu kamu laporkan itu laporan apa gitu. Karena kalau orang ataupun laporan itu tidak punya kepala, orang nggak bisa baca itu laporan apa gitu. Makanya sangat penting bagi akuntan itu atau penyusun laporan keuangan itu menyusun laporan keuangan ada kepala laporannya, ada kop suratnya begitu ya. Sama seperti kemarin itu, yang pertama itu harus nama perusahaan, yang kedua di sini laporan yang kamu laporkan. Kalau di sini laporan arus kas, maka di sini disebut laporan arus kas. Jangan lupa dengan periode. Kenapa? Karena bisa jadi laporan arus kas kamu ini kamu susun di periode lain, atau laporan arus kas ini kamu susun di periode sekarang, atau laporan arus kas kamu itu pada saat 3 tahun yang lalu gitu. Jadi periode ini sangat penting juga. Jadi yang penting itu yang pertama adalah nama perusahaan, jenis laporan, yang ketiga itu adalah periode. Supaya orang tahu, oh ya ini laporannya di masa ini loh, di periode ini loh. Jadi orang tidak tebak-tebak gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah kita buat kepala suratnya, kita masuk ke dalam laporan penyusunan laporan arus kas. Selanjutnya setelah kita buat kepala suratnya, kita masuk ke dalam laporan penyusunan laporan arus kas. Ya, kita tinggal buat atau tinggal masukkan saja ketiga jenis aktivitas yang tadi saya sebutkan di atas ya. Yang pertama itu kita sebutkan di sini arus kas dari aktivitas operasional. Oke, kita sebutkan apa? Misalnya kita sebutkan di sini membeli pulpen atau perlengkapan, boleh nilainya berapa? Atau di sini membeli ATK boleh, atau peralatan juga boleh. Berapa nilainya di sini ya? Oke. Setelah kamu buat, kamu totalkan saja. Total arus kas dari aktivitas operasional. Totalnya di sini. Oke. Selanjutnya kita masukkan yang kedua, yakni arus kas dari aktivitas investasi. Kita sebutkan aja. Kamu ngapain? Misalnya kamu beli atau kamu bayar atau kamu jual, itu pokoknya semua transaksinya tidak hanya membeli ya. Boleh juga menjual, boleh juga kamu menyicil, boleh. Ini investasi bangunan, berapa nilainya? Di sini investasi tanah, misalnya kamu beli tanah, berapa nilainya?
Oke, totalkan di sini kamu buat totalnya. Total aktivitas total arus kas dari aktivitas investasi. Jadi jelas berapa nilai daripada investasi, ya. Oke, begitu juga yang terakhir yakni arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, kita bisa buat contohnya di sini pemberian santunan. Nilainya berapa? Di sini pemberian santunan korban banjir. Boleh berapa nilainya? Atau kamu mengadakan event atau perlombaan juga boleh di sini. Gitu ya. Berapa nilainya? Kita tuliskan di sini. Nilainya total arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke. Kalau sudah demikian, kita totalkan antara ketiga total-total ini tadi. Aktif operasional, investasi dengan pendanaan. Dari ketiga ini kita di sini arus kas tahun berjalan atau tahun N ya. Kalau di sini misalnya periodenya di sini 2010, berarti ini adalah total arus kas 2010 gitu ya. Oke. Tapi kamu lihat di sini transaksinya, yang mana yang kegiatannya itu menambah, yang mana kegiatannya itu mengurang. Ya. Kalau dia mengurang, kamu tinggal buat saja tanda kurung. Kalau dia menambah, dia tidak perlu dibuat tanda kurung. Ya. Jadi kalau misalnya dia operasional atau investasi biasanya sifatnya menambah. Kalau pendanaan biasanya itu mengurang karena memberikan bantuan ya. Itu dia tadi. Oke, setelah kamu ketahui arus kas tahun berjalan, baru kamu buat di sini arus kas tahun N kurang 1. N kurang 1 itu berarti tahun sebelumnya. Kalau di sini 2010 berarti di sini 2009. Kalau di sini 2021 berarti di sini 2020. Berapa nilainya? Oke. Setelah itu baru kita cari selisihnya antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau N kurang 1. Kita cari selisihnya tahun yang berjalan dengan tahun N kurang 1. Atau di sini 2021, di sini 2020, kita cari selisihnya. Ya, berapa nilainya ini dikurangi, kamu tuliskan nilainya berapa. Inilah namanya selisih kas. Oke, setelah itu baru kita cari selisihnya antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau N kurang 1. Kita cari selisihnya tahun yang berjalan dengan tahun N kurang 1. Atau di sini 2021, di sini 2020, kita cari selisihnya. Ya, berapa nilainya ini dikurangi, kamu tuliskan nilainya berapa. Inilah namanya selisih kas. Ya, ini namanya selisih kas. Jadi nih, selisih kas itu menggambarkan apakah kas kamu itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang. Itu bisa dilihat selisih kasnya setelah kamu melakukan perbandingan antara tahun berjalan dengan tahun N kurang 1. Gitu. Oke, kalau selesai kita tutup di dalam laporan itu. Sudah kita tutup, berarti laporan arus kas kita sudah selesai. Jadi kalau mau ditanyakan, silahkan ditanyakan yang mana yang mau ditanyakan. Karena memang menyusun laporan arus kas itu sangat gampang, tinggal kita buat saja 3 aktivitas ini. Oke, silahkan dipahami, dimengerti. Insya Allah bisa menambah ilmu, hazanah ilmu. Mohon maaf saya bila ada kekurangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.